Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 10 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pencinta sabda Tuhan yang terkasih, pertama-tama perkenalkan diri saya. Nama saya Pastor John Lebewuwur OCD, lahir di Lembata 51 tahun yang lalu, dan sekarang bertugas di Sulawesi Utara, di Biara Karmel Mawale, Biara Santa Maria Ratu Karmel Mawale, Kiawa, Minahasa. Dan sekarang dalam perjalanan dari Banda Aceh hingga tiba di Paroki Santa Maria Pembantu Abadi Binjai yang kita cintai ini. Baik, kita akan melihat sebentar ringkasan dari Injil yang kita baca tadi. Perikop Injil ini begitu indah dan menggambarkan tentang relasi antara gembala dan domba. Kita melihat bagaimana suasana gembala dan kawanan domba yang begitu akrab, relasi yang begitu akrab, kuat, dan dekat. Kemudian ilustrasi gembala domba diterapkan dalam perbandingan dengan Yesus sebagai gembala kita, Sang Gembala baik. Injil pada Minggu Paskah keempat ini menjadi suatu titik terang bagi hati kita untuk menerima dengan segala sikap percaya dan yakin akan keselamatan jiwa kita pada Sang Gembala baik, Yesus Kristus, yang menderita, wafat, dan bangkit demi cinta untuk kita. Saudara-saudara, kita lihat lebih jauh tentang gambaran gembala dan domba ini. Perjanjian Lama sering berbicara tentang Allah sebagai gembala umatnya, Israel. Dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan dengan cara yang begitu manis, "Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku." Juga dalam Mazmur 80 ayat 1 dikatakan, "Dengarkanlah, hai gembala Israel, engkau yang memimpin Yusuf seperti kawanan." Lalu dalam Mazmur 100 ayat 3 dikatakan, "Kita adalah umatnya dan domba-domba di padang rumputnya." Selanjutnya
Sang Mesias digambarkan sebagai gembala umat Allah. Dalam Yesaya bab 40 ayat 11 dikatakan, Mesias akan menggembalakan domba-dombanya seperti seorang gembala. Dia akan mengumpulkan anak domba di pelukannya. Dan secara tegas dalam Matius bab 18 ayat 12, Yesus katakan bahwa Dia adalah gembala baik yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk mencari dan menyelamatkan domba yang tersesat. Selanjutnya Santo Petrus meyakinkan kita bahwa Yesus adalah gembala dan penjaga jiwa kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat diajarkan gembala kawanan domba kepada kita tentang Allah dan relasinya dengan kita? Di penghujung hari, gembala membawa dombanya ke tempat perlindungan. Mereka mengenal suara gembala mereka dan mereka datang atas isyarat gembala. Begitu akrabnya gembala dan dombanya sehingga masing-masing domba disebut dengan namanya yang berbeda. Di musim dingin, domba dibawa ke tempat penampungan komunal desa yang dikunci dan diamankan oleh seorang penjaga. Pada bulan-bulan musim panas, domba biasanya dibiarkan merumput di ladang, dan kemudian pada malam hari domba-domba dikumpulkan di kandang yang dijaga oleh seorang penjaga sepanjang malam. Penjaga itu juga adalah gembala dan benar-benar menjadi pintu yang harus dilalui domba. Kitab suci menggambarkan Allah sebagai gembala yang membawa keamanan dan kedamaian bagi umatnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan para pemimpin umat Allah disebut gembala. Mereka akan memimpin kawanan keluar dan membawa mereka masuk agar umat Allah tidak hidup bagaikan domba tanpa gembala. Sama seperti seorang gembala menjaga domba-dombanya dan melindungi mereka dari bahaya, demikian pula Yesus menjaga umatnya sebagai gembala dan pemelihara jiwa kita. Yesus dengan rela menyerahkan nyawanya untuk kita, domba yang ditebusnya dengan darahnya. Santo Agustinus menulis dengan begitu bagus, Yesus telah menyelesaikan apa yang Ia ajarkan kepada kita. Yesus telah menunjukkan kepada kita apa yang Ia perintahkan untuk kita. Yesus menyerahkan nyawanya sendiri untuk domba-dombanya agar misteri ilahinya itu kita boleh memperoleh keselamatan. Tubuh dan darahnya menjadi makanan dan memberi makanan domba yang telah ditebusnya itu dengan dagingnya sendiri. Dia telah menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita ikuti. Yesus telah meletakkan pola yang harus kita sesuaikan dengan karakter gembalaannya. Tugas pertama yang diberikan kepada kita adalah menggunakan barang-barang materi kita dengan sikap belas kasihan untuk kebutuhan domba-dombanya, dan kemudian jika perlu memberikan nyawa kita untuk mereka, sebagaimana Ia sendiri mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Apakah kita memandang kepada Yesus Sang Gembala baik untuk menerima kekuatan dan keberanian untuk kita dapat hidup dengan baik dan dapat melayani murid-muridnya di dunia ini? Semoga Tuhan menguatkan kita untuk saling membimbing, saling menguatkan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, mari kita tutup renungan kita ini dengan suatu doa sederhana. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, tuntunlah kami di jalan kedamaian dan keamanan sejati. Engkaulah gembala kami, yang kami rasakan bahwa dalam Dikau ada padang rumput yang menghijau bagi jiwa-jiwa kami. Semoga kami tidak pernah meragukan kasih dan perhatian-Mu. Jagalah kami di paroki Santa Perawan Maria Penolong Abadi Binjai ini, agar tetap aman dan berjalan dalam lindungan-Mu, berjalan dalam naungan hadirat-Mu yang menenteramkan. Semoga Engkaulah yang selalu menjadi Tuhan kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.